Baik, saya akan melanjutkan pembacaan firman dari 1 Korintus 2. Beginilah firman Tuhan. Demikianlah pula ketika aku datang kepadamu, saudara-saudara, aku tidak datang dengan kata-kata yang indah atau dengan hikmat untuk menyampaikan kesaksian Allah kepada kamu. Sebab aku telah memutuskan untuk tidak mengetahui apa-apa di antara kamu selain Yesus Kristus, yaitu Dia yang disalibkan. Aku juga telah datang kepadamu dalam kelemahan dan dengan sangat takut dan gentar. Baik perkataanku maupun pemberitaanku tidak kusampaikan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan, tetapi dengan keyakinan akan kekuatan roh, supaya iman kamu jangan bergantung pada hikmat manusia, tetapi pada kekuatan Allah. Sungguh pun demikian kami memberitakan hikmat di kalangan mereka yang telah matang, yaitu hikmat yang bukan dari dunia ini, dan yang bukan dari penguasa-penguasa dunia ini, yaitu penguasa-penguasa yang akan ditiadakan. Tetapi yang kami beritakan ialah hikmat Allah yang tersembunyi dan rahasia, yang sebelum dunia dijadikan telah disediakan Allah bagi kemuliaan kita. Tidak ada dari penguasa dunia ini yang mengenalnya, sebab kalau sekiranya mereka mengenalnya, mereka tidak menyalibkan Tuhan yang mulia. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, dan tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Karena kepada kita Allah telah menyatakannya oleh Roh, sebab Roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Siapa gerangan di antara manusia yang tahu apa yang terdapat di dalam diri manusia selain roh manusia sendiri yang ada di dalam dia? Demikian pula lah tidak ada orang yang tahu apa yang terdapat di dalam diri Allah selain roh Allah. Kita tidak menerima roh dunia, tetapi roh yang berasal dari Allah, supaya kita tahu apa yang dikaruniakan Allah kepada kita. Dan karena kami menafsirkan hal-hal rohani kepada mereka yang mempunyai roh, kami berkata-kata tentang karunia-karunia Allah dengan perkataan yang bukan diajarkan kepada kami oleh hikmat manusia, tetapi oleh roh. Tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari roh Allah, karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan, dan ia tidak dapat memahaminya, sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Tetapi manusia rohani menilai segala sesuatu, tetapi ia sendiri tidak dinilai oleh orang lain. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan, sehingga ia dapat menasihati dia, tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Demikian firman Tuhan. Haleluya, luar biasa. Firman Tuhan selalu baru bagi orang-orang yang mengasihi Tuhan dengan segenap hatinya ya. Selalu ada yang baru yang tidak pernah Anda pikirkan, yang pernah tidak timbul dalam hati, yang tidak pernah Anda pikirkan, yang tidak pernah Anda lihat, yang tidak pernah kamu dengar, yang tidak pernah timbul dalam hati kita. Ini Tuhan kasih yang baru. Ya, kadang-kadang Anda berpikir 1 Korintus 2 ayat 9, tolong dibuka 1 Korintus 2 ayat 9 saja. Anda berpikir bahwa ini tentang materi, tentang berkat materi ya. Oh, nanti saya dikasih rumah gedung, dikasih Ferrari. Ya, mulai dikejar. Ngumpulin donasi buat Ferrari kalau perlu. Ya kan? Dikejar akhirnya ayat ini. Hamba-hamba Tuhan benar-benar dikejar ya. Kalau enggak punya Ferrari, enggak diberkati Tuhan. Hamba Tuhan kupluk. Ini kan, Anda pengen punya Ferrari, pegang itu Ferrarinya si siapa itu, Raffi Ahmad itu. Apa? Lamborghini ya. Nah, pegang. Tapi saya pengennya Ferrari Pak, bukan Lamborghini. Ya karepmu, pokoknya pegang itu. Dalam nama Yesus jadi milikku. Waduh. Anda pengen lihat Alphard, pegang Alphardnya. Kalau perlu Anda doanya tiap hari, Alphardnya apa, warnanya apa, seri apa, keluaran tahun berapa. Kalau perlu nomor rangka, nomor mesinnya Anda sebutkan. Itu mau maling, itu mau nyuri mobil kalau itu namanya. Sampai. Nah, itu yang dalam pikirannya kita orang-orang. Otaknya berkat itu berarti materi. Oh,
Kalau Anda sudah melewati banyak hal, ya, ternyata berkat materi itu nggak ada artinya. Saya ketemu satu orang ya, ada satu orang ini kaya raya, amat kaya raya. Ya, masih muda, beda sama saya umurnya 2-3 tahun saja di atas saya, saudara. Tapi dia duduk di atas kursi roda, dia tidak bisa ngomong, ya. Dia nggak bisa ngomong. Ngomongnya dia pakai mesin. Ya nanti di sini ada apanya itu nanti dia bisa ngomong pakai mesin itu, saudara. Terus kalau dia mau minta apa-apa, kalau dia nggak bisa ngomong, dia cuma pakai gerakan nanti di kursi rodanya itu ada papan tulisnya, dia nanti ngetuk begitu kan, nanti dia keluar tulisannya gitu kan. Kaya raya. Dan dia duduk di situ. Waduh, mendingan saya ya. Mau makan sate kambing kapan saja boleh. Nah, di sini nggak ada kambing, adanya domba. Ya kan, enak, lebih enak sih domba itu lebih enak, lebih empuk, lebih wangi, lebih bau susu. Ya, waduh, nanti besok langsung hunting sate domba nanti. Mau makan udang ada. Di sini yang belum kecapean saya makan kepiting yang enak. Kemarin sudah ditraktir sama Pak Alengso, ya sama Pak Ketua Pak Steven makan di Rotterdam, makan kepiting. Tapi masih kurang enak. Ini yang belum makan kepiting ya. Mau makan tahu goreng, mau makan tahu Tegal banyak di sini ya. Istri saya juga kan tahu Tegal. Enak hidupnya coba. Anda mau hidup seperti apa coba? The world is not enough katanya James Bond kan. Apa Anda mau semuanya tentang materi? Waduh. Enak kayak Pak HW hidupnya. Jadi MC. Enak. Damai sejahtera, awet muda, cekikikan terus tiap sore kerjanya jadi MC, tiap pagi jadi MC ya di rumah, tiap pagi jadi MC ngomong cucu, sore jadi MC di Zoom gerombolan Nabi, malam jadi MC ngomong sayang ya kan, mau ngomong istrinya kan. Nah, mana hidupnya bahagia, Pak HW itu luar biasa diberkati Tuhan. Lalu apa yang Anda inginkan? Terhormat, Pak HW punya status sosial. Apalagi Anda mau inginkan apa? Kurang hidupnya. Enggak. Ya, mau mati nggak jadi mati, dapat mujizat. Nah kalau Anda berpikirnya materi, kelar hidupmu. Kalau Anda berpikir pertolongan Tuhan selalu materi, kelar hidupmu. Kami pikir jawaban dari masalah kami itu uang. Wah kita kalau meeting ribut ya, kalau meeting di kantor kami kan meeting beberapa orang itu ya dulu ya ini cita-cita dulu waktu kami ini ya. Kami pikir jawabannya uang. Di tengah keberhasilan kami tiba-tiba kita di boikot ya. Yang boikot pendeta lagi. Jangan tenanis pendeta-pendeta ini memang. Akhirnya tadi ya, kita pikir jawabannya uang. Ada kita kejar, akhirnya saya lepas ya, saya kepahitan. Nah, kita berpikirnya uang. Oh, hamba Tuhan loh. Oh iya, kami disetting seperti itu. Ya. Kalau nggak punya bagaimana kita mau bisa bikin proyek-proyek besar. Damaris kalau nggak punya uang gimana? Nanti dulu, Damaris bukan uang saya. Nah, ternyata jawaban dari masalah kita itu tidak selalu uang loh. Ya. Jawaban dari masalah kita itu tidak selalu materi loh. Jawaban dari masalah kita ini bukan pangkat, karir, bukan dilancarkan. Oh bukan loh. Ternyata yang dimaksud 1 Korintus 2 ayat 9 adalah metanoia. Itu nggak pernah Anda pikirkan toh? Nggak pernah Anda dengar kan? Nggak pernah timbul dalam hatimu kan? Kalau kamu harus berubah kan? Maunya kan Anda pokoknya jawabannya ya uang. Hari ini pagi ini Anda dengar 1 Korintus 2 ayat 9. Ternyata jawabannya adalah metanoia. Ubah. Microchipnya dirubah dulu. Kalau Anda rubah microchipnya, otak kita, metanoia kita, akal budi kita dirubah. Anda nggak mikir uang bahwa itu penting.
sekalipun memang penting, tetapi tidak penting. Saya diomongin sama senior-senior saya ya, yang ngomongin dengan bijaksana. Tapi saya nggak anggap gara-gara dia bukan orang gereja karismatik. Naif banget ya. Wah, saya anggap dia orang aneh. Dia bilang, Paul, yang penting mindsetnya kamu dirubah dulu, Paul. Mau dirubah apa? Saya sudah lahir baru, mau kurang apa lagi? Anda semua yang di sini, di live Zoom, di live chat, YouTube, Anda pikir Anda sudah jadi Kristen, terus Anda merasa sudah lahir baru, sudah diubahkan menjadi ciptaan yang baru. Oh, belum tentu. Anda harus metanoia dulu, benar-benar metanoia. Kita semua. Saya baru ngerti 10 tahun kemudian perkataannya tante ini ya, si tante ini. Ya, Paul, yang penting mindsetnya kamu rubah dulu. Mindsetnya dulu. Yang tidak pernah kamu pikirkan, yang tidak pernah kamu dengar, tidak pernah kamu lihat, tidak pernah timbul dalam hatimu. Itu Tuhan sediakan, yaitu metanoia. Itu penting kalau Anda mau hidup di dalam keberuntungan. Nah, metanoia dulu, beresin dulu. Masalahnya nggak metanoia. Oh, banyak orang yang katanya sudah lahir baru tapi mentalnya mental minta, kere. Saya nggak berkata kalau Anda minta Anda salah. Ya, mintalah, ya kan. Anda cerita, Mbak, saya lagi ada sesuatu. Tetapi yang salah adalah ketika Anda meminta-minta. Ketika Anda mengharapkan pertolongan manusia. Ketika Anda mengira pertolongan dari ini, dari itu, pendeta ini, pendeta itu, ada yang email ke saya ya. Karena Bapak seorang hamba Tuhan, harusnya Bapak akan membantu saya. Oh, enak aja. Gundulmu peang. Ngancem lagi. Nah, enggak akan saya bantu. Karena saya sudah punya budget diakonia. Iya kan? Saya sudah budget diakonia. Kenapa saya harus punya budget diakonia? Supaya saya tidak diperdaya. Ya, karena saya biasaan tolong, tiba-tiba anak sendiri kapiran. Jangan. Banyak orang kan yang suka nolong-nolong orang, anaknya sendiri kapiran. Oh, jangan. Anakmu beresin dulu, baru nolong orang lain. Ya, anakmu beresin dulu. Itu Tuhan. Tuhan itu kasih kamu anak buat dipelihara dulu, bukan malah nolong anaknya orang lain. Wah, itu kelakuan itu ya. Kelakuan kalau ada orang-orang yang sok baik, bertobat. Nah, itu metanoia tuh, kamu harus metanoia. Nolong orang, dipuji-puji orang, ya dipuji-puji di gereja, wah hebat ini orang baik, orang apa. Anak sendiri, kere. Aduh, jangan sampai ya. Jangan sampai di sini ada yang begitu. Bertobat ya. Jangan sampai kamu nolong istrinya orang ya. Istrinya orang sehingga waduh, saya ini lagi susah begini, katanya apa? Buat ke salon, buat apa? Istrimu sendiri gembel. Jangan ya. Jangan. Nah, saudara, pertolongan yang dari Tuhan itu adalah sebuah metanoia. Kalau enggak, itu cuma jadi retorika bagi hidupmu. Saya enggak. Wah, nanti pertolongan jangan berharap manusia. Saya tahu ketika ada orang ngomong ini dengan retorika, basa-basi, atau dia benar-benar percaya dengan itu. Saya merasakan getarannya, dan Nabi dilawan. Oh iya, kenapa? Karena saya melewatinya juga. Sehingga getarannya itu saya merasakan. Saya melewatinya. Melewati dua-duanya ketika saya berretorika dan ketika saya sungguh-sungguh mengandalkan pertolongan Tuhan. Ya. Ketika saya berretorika, mengandalkan pertolongan Tuhan, seperti Hizkia tadi, andalkan Tuhan ya, hadap masalah itu kepada Tuhan, Tuhan ini masalahnya aku ditagih hutang. Tuhan ini masalahnya Tuhan. Polisi mau tangkap saya karena penistaan agama. Tuhan ini masalah saya karena saya menghamili anak gadis orang. Aduh, macam-macam. Kalau mengandalkan kata jadi orang ya Anda tanggung jawab.
ya kan? Tidak harus menikah karena belum tentu orang yang mau, ya kan? Tetapi tanggung jawab. Nah, itu nanti di kelas konseling, di kelas apostolik, ya kita belajar bagaimana kalau terjadi hamil di luar nikah. Oh, enggak harus menikah, tidak harus kawin, salah. Anda kalau harus kawinkan saja, oh salah. Dan banyak masalah-masalah lain. Masalahnya ketika kita berharap sama Tuhan retorika, akhirnya apa? Akhirnya kita mengira Tuhan yang membuat itu terjadi. Retorika lagi. Siapa bilang Tuhan yang bikin? Kita yang bikin diri kita sendiri begitu kok. Nah, metanoia itu penting, perubahan akal budi yang di dalam Roma 12 ayat 2. Selama Anda tidak melakukan pembaruan akal budi, Anda bagaimana caranya tapi kan? Makanya rajin baca Alkitab itu bukan cuma rajin diapalin. Bukan cuma, artinya penting juga rajin baca Alkitab. Lihat logos yang tertulis itu. Tapi Anda juga harus melakukan. Perubahan akal budi itu dimulai dari apa? Dari rema. Anda harus dapatkan rema itu setiap hari. Pertama harus rema dulu. Kalau nggak bisa. Start awal metanoia itu dari rema. Makanya di dalam surat Roma ya Anda akan menemukan ya kata iman datang dari rema. Kebenaran itu ya kita dibenarkan karena iman. Urut-urutannya kan. Satu, Anda kalau ingin punya iman, Anda harus punya rema. Ya kan? Dan iman itulah yang membenarkan hidup kita. Karena kita punya iman. Iman yang apa? Masalahnya imannya juga iman ngawur. Imannya kita iman yang ingin mendikte Tuhan. Kita pikir caranya Tuhan itu begini. Oh enggak. Itu diberesin dulu. Anda kudu lihat banyak sekali cara-caranya yang diharapkan manusia lakukan, Tuhan lakukan, tapi Tuhan nggak lakukan. Tuhan lakukan dengan caranya dia sendiri. Bukankah mudah bagi Tuhan itu buat memerdekakan Israel? Tapi Tuhan nggak mau. Sama seperti Anda maunya kan langsung diberesin kan, hutangnya, maunya dibereskan langsung masalahnya. Langsung dong Tuhan, to the point saja masalahnya diberesin. Oh salah. Masalah-masalah yang terjadi dalam hidupmu, ya, itu sebenarnya hanya kulit, adalah efek samping, akibat dari inner man-mu yang belum benar. Karena pencobaan-pencobaan itu datangnya dari kita sendiri. Itu juga sebuah metanoia, sebuah paradigma, diawali dengan paradigma. Nah, ada lagi paradigma kan, cara berpikir. Anda harus melihatnya dengan cara berpikirnya Tuhan. Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, yang tidak pernah didengar oleh telinga, yang tidak pernah didengar dalam hati manusia, itu yang disediakan Allah. Anda harus lihat, itulah yang harus Anda lakukan. Out of the box, rubah paradigmamu. Prinsip harga diri tanggalkan dulu. Kalau Anda udah langsung cita prinsip harga diri, udah Anda sudah bersauh namanya, udah dijangkar, udah dipatok, udah selesai, kapalmu akan muter-muter di situ. Nggak akan progres, karena kamu sedang bersauh. Angkat sauh, kembangkan layarmu. Keluar, pergi ke lautan yang lebih dalam. Pergi ke lautan yang lebih dalam. Ya kan? Di dalam teori marketing, ada namanya teori marketing Blue Ocean. Ya. Apakah Blue Ocean yang dimaksud adalah banyak nelayan-nelayan semua ada di pinggiran, di bagian laut tapi di pinggiran, masih dalam zona 200 meter itu ya, atau 1 kilo paling jauh. Tapi tahu nggak, di laut yang itu ikannya kecil-kecil. Anda pengen nangkap ikan yang benar, jangan di pinggiran. Di pinggiran kecil-kecil. Dan sudah banyak saingannya. Kalau sudah Anda tangkap, ratusan orang sudah ada di sana, ribuan orang sudah nangkap yang di pinggir-pinggir. Begitu Anda ke Blue Ocean, ke Laut Biru yang di tengah sana, Anda perlu perahu yang besar. Peralatan yang lebih kuat, lebih canggih. Anda perlu nyali yang lebih kuat. Ya, kalau nyali Anda di pinggiran, Kristenmu Kristen pinggiran kok.
bukan Kristen Blue Ocean kok. Ya kan? Wah, ini istilah baru lagi kan. Kristenmu Kristen pinggiran. Ya. Anda harus Blue Ocean masuk sana. Jangan bersahu. Kembangkan layarmu. Anda lihat. Prinsipmu mungkin salah. Harga dirimu mungkin salah. Pasti salah. Pasti masih dicicil. Ya. Satu, Anda harus punya rema dulu. Dua, prinsip-prinsipmu, harga dirimu tanggalkan dulu. Kenakan harga diri Kristus. Fokusnya sama, aku telah ditebus, lunas dibayar, sekalipun aku harus dihina, biarlah aku dihina karena aku ingin melakukan apa yang Tuhan Yesus perintahkan. Oh, itu dilema terbesar dalam hidup saya untuk melakukannya. Makanya saya kalau ngomong cita harga diri itu, saya nyinyirnya minta ampun ya. Karena saya ngalamin sendiri, saya tahu rasanya yang namanya harga diri, mempertahankan harga diri. Saya tahu, ya. Akhirnya ketika saya lepaskan, saya dilema. Karena ayah saya mengajarkan tentang prinsip dan harga diri. Ayah saya selalu bilang, ini prinsip laki-laki. Oh, tiap malam ya kita dicekoki dengan kata prinsip. Ya, tiap malam, ini prinsip. Apakah saya tidak punya prinsip? Oh, saya orang yang sangat punya prinsip. Tapi prinsip saya bongkar. Prinsip-prinsip yang lama, prinsipal gitu kan, hal-hal pokok, hal-hal mendasar yang lama saya bongkar. Ternyata salah. Anda mau pergi ke Blue Ocean, bongkar. Rombak baru konstruksi, rekonstruksi semua prinsip-prinsip dan harga diri. Lepaskan prinsip ini kan pikul kuk yang kupasang. Itulah prinsipnya kita kan. Prinsip itu kan adalah kuk dalam hidupmu kan. Yang membuat kita nganan atau ngiri itu kan ada kuk. Itulah prinsip yang membuat, yang akan mengendalikan, ngerem hidupnya kita, nggak kebablasan atau mau menganan atau mengiri. Itu kan prinsip-prinsip ya kan. Yang sudah dibangun di keluargamu kan. Dari kecil atau yang Anda bangun sendiri. Tetapi Yesus berkata, pikul kuk yang kupasang. Apa prinsip itu? Agape. Pokoknya kalau Anda berpikir sesuatu, utamakan agape dulu. Anda mau ribut sama istri, stop, agape dulu. Anda ingat agape dulu. Ya. Anda mau ribut sama tetangga, ingat agape dulu, stop. Wah, gengsi dong, tanggalkan. Nah, itulah harganya, harga dirimu. Harga yang harus dibayar, oh mahal. Blue Ocean itu mahal. Tanggalkan harga dirimu, lepaskan. Itu harga yang harus Anda bayar. Itulah harganya. Adalah harga dirimu. Iya kan? Sama seperti Kristus. Harga dirinya mengosongkan dalam kesetaraannya dengan Allah. Dalam ekuivalen, kesetaraan, identik. Sekalipun ia adalah Allah. Ia mengosongkan dirinya. Mengambil rupa seorang hamba. Masalahnya itulah dilemanya, sulitnya di dalam metanoia. Sulit itu tantangan berat. Baru tahap 2 itu. 1, Anda harus punya rema. Rema dapat dari logos dan agape, ya kan? 2, kuk, agape lagi. Kuknya itu kan kasih kan, stop di rem. Wah, ada geber terus kan. Gesekan-gesekan. Ya diaken damar di sini ya, wah, pengurus, penatua. Stop, agape dulu. Ting, 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 agape, itu kuknya kita. Prinsipnya kita. Kalau Anda sudah pegang agape, sekalipun Anda nggak dianggap, sekalipun Anda tidak. Stop. Ting, 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 ting. Selalu ingat, agape itu prinsip, itu kuk yang kita pasang. Ya kan? Harganya ya harus kita bayar. Yaitu harga diri kita, kadang-kadang korban harga diri, nggak masalah. Yang penting kita tahu yang aku inginkan adalah Kristus, bukan jual diri, bukan. Saya nggak bilang jual diri juga. Ya sampai menjilat, sampai kerja di kantor pos kan jilat perangko.
atau kerja di kafe angkat-angkat telur, kerja di peternakan ayam itu kan angkat-angkat telur, atau enggak. Yang saya maksud adalah Anda harus bukan cari muka juga, bukan. Tapi yang saya maksud adalah dalam pikiranmu pikir ya, saya ingin menyenangkan Tuhan Yesus, bukan menyenangkan dia. Sekalipun saya harus mengalah. Karena saya ingin ya Tuhan Yesus nampak dalam hidup saya. Oh, itu harga diri kita kadang-kadang ya. Mungkin saya salah. Mungkin lepaskan. Ya kan? Nah, kemudian yang ketiga, Anda kudu coba. Kudu berani melangkah. Anda kudu berani melangkah. Anda sudah punya, tadi ya, kapalnya udah punya. Ya kan? Pengetahuannya sudah punya, remanya sudah punya. Oh, ternyata di sana ikannya kakap-kakap gede-gede. Pengetahuannya sudah punya. 2, kapalnya sudah banyak, prinsip-prinsip itu, ya kan? Cooknya sudah punya, kapal, kendalinya sudah punya. Ya kan, Anda sudah bayar harga kapal itu. Tapi Anda tidak berlayar, ya tetap saja di pinggiran. Dasar mental tempe. Tetap aja di pinggiran. Anda harus masuk ke tengah sana nyebrang. Apa yang tidak pernah kamu lihat, yang tidak pernah kamu dengar, yang tidak pernah timbul dalam hati, itu Tuhan sediakan ada di sana, ada di Blue Ocean. Ada di lautan yang dalam sana, di lautan yang biru sana. Ini sorry ya, Blue Ocean tadi istilah saya sendiri ya. Nanti nggak bilang nggak biblikal lagi ya. Memang nggak ada, itu kan saya bilang ilustrasi, ya kan, dalam prinsip marketing. Anda harus berlayar, jalan. Di situ nanti ada metanoia, di tengah perjalanan itu Anda akan ketemu badai, Anda akan ketemu hal-hal yang aneh. Anda akan lihat hal-hal yang baru di Blue Ocean itu, ya kan? Anda akan lihat ikan paus yang bisa, nggak ada di pinggiran, itu semua ada di Blue Ocean semua. Ya, mentalitas itu dijaga. Makanya itu tadi ya, kemarin kita sudah belajar adversity quotient, kehandalan Anda, kemampuan Anda di dalam masalah. Anda jangan jadi quitter, jangan jadi camper, tapi harus jadi conqueror, penakluk. Apa yang ditaklukkan coba? Ya diri kita sendiri kan sebenarnya kan, ketakutan kita, ya kan, sombongan kita, ya itu kan harus kita taklukkan. Mentalitas itu kan, Anda nggak mau berlayar karena sombong, takut nanti kalau berlayar nanti kalau gagal gimana, ya repot. Nah, mantap sama Tuhan, jalan sama Tuhan, ya jalan. Tuhan akan tolong dengan cara yang Anda akan melihat banyak tangkapan ikan-ikan yang besar-besar, hasil laut yang besar-besar di Blue Ocean. Anda akan lihat di sana. Itulah yang Tuhan maksud. Ya, metanoia dulu. Anda jangan mau berharap yang penting uangnya, yang penting salah semua pokoknya. Mentalitasmu benerin dulu. Ya kan? Mentalitasmu benerin dulu. Kalau duitnya masih minta donasi, jangan bergaya hidup mewah. Kalau hidupmu masih dari donasinya orang, jangan bergaya hidup mewah, jangan sok-sokan bergaya hidup mewah. Ya, tahu diri. Tahu diri kayak saya. Ya kan? Sekalipun saya nggak hidup dari donasi, sekalipun ada yang memberi donasi, ya, karena masih ada sebagian hidup saya hidup dari donasi orang, ya, sekalipun kita ada 200 mahasiswa, 200 murid ya. Nah, seminggu itu saya mengajar 200 murid. Ya. Aduh. Penghasilan saya yang dari donasi ada. Dan itu cukup sangat membantu ya supaya hidupnya nggak mepet di sini. Ya, tahu diri. Ya, selama di Eropa ya, misalnya kenapa saya memilih untuk hidup tidak dari tunjangan pemerintah? Oke, 5 menit lagi ya. Kenapa saya tidak memilih tunjangan? Karena kalau saya hidup dari tunjangan pemerintah, itu aturannya banyak sekali. Saya nggak boleh ini, nggak boleh termasuk nggak mobil. Lah repot, saya butuh pelayanan mau ngangkut kok itunya. Gimana kalau saya mau pelayanan, kudu nunggu orang kayak kemarin pemain saksofon kita itu pergi ke Kanada 3 bulan, saya gigit jari bingung mau pelayanan nggak ada mobilnya. Nah, repot. Kalau sekarang kita ada mobil, ya kan?
tetapi saya beli mobil. Itu ada aturan-aturannya. Tetapi saya tidak hidup dari donasi pemerintah, tidak hidup dari tunjangan pemerintah. Makanya saya bebas, saya pembayar pajak. Makanya saya bebas. Kalau saya hidup dari donasi pemerintah, dari tunjangan pemerintah, oh ada aturannya. Nah, Anda yang masih hidup dari donasi, harus tahu diri. Yaitu pendeta-pendeta hamba-hamba Tuhan. Harus tahu diri. Jangan Anda hidup dari donasi, lalu Anda bermewah-mewah di atas donasi itu, ya sementara jemaatnya banyak yang lapar. Jangan. Ya sama-sama kita ngerasain. Ya, hamba-hamba Tuhan ini ya. Wah, hamba-hamba Tuhan itu marah. Saya ini menjadi fenomena ya. Hamba-hamba Tuhan katanya marah dengar khotbahnya saya. Karena saya menolak perpuluhan dengan terang-terangan sehingga banyak yang balelo nggak bayar perpuluhan. Habis perpuluhannya ditilep sendiri buat pendetanya, buat bergaya hidup mewah, masih ngarep-ngarep donasi, tetapi itu tadi. Saya aja yang sudah hidupnya tidak sepenuh bergantung sama donasi, saya ngajar kan bukan donasi, beda lagi kan. Nah, saya kan mengajar. Nah, itu saja kita tahu diri. Kita semua hamba Tuhan harus tahu diri. Ya, begitu Anda memutuskan jadi hamba Tuhan harus tahu diri. Ini juga sama, kalau Anda masih hidup dari tunjangan pemerintah, Anda harus tahu diri. Ada hal-hal yang boleh, ada hal yang nggak boleh. Makanya saya nggak mau hidup tunjangan pemerintah, walaupun enak. Tunjangannya cukup besar. Ya, tapi saya nggak mau. Ya, nah itu dia mentalitas metanoia. Beberapa orang, saya lihat banyak orang, dia milih dengan hidup dari tunjangan pemerintah enak-enak. Itu mentalitas. Itulah kenapa dia kere terus, ya nggak metanoia. Anda lihat orang-orang yang berhasil secara jasmani dan rohani. Itu orang-orang yang metanoia. Ya, orang-orang yang mengalami metanoia. Ulangi, Anda harus punya rema dulu. Anda harus punya kapalnya. Ya, apa rema itu kan pengetahuannya kan. Oh, Anda harus ngerti. Ya, saya punya visi ke sana. Anda harus punya kapalnya. Ya kan, cooknya yaitu cinta. Kapalnya itu cinta yang Anda kendalikan, yang harus kendalikan. Pokoknya semua harus tentang cinta. Anda harus bayar dengan harga dirimu. Bukan angkat-angkat telur kerja di peternakan ayam, atau Anda kerja di kantor pos jilat-jilat, atau Anda kerja itu ya, nyariin jadi pemulung cari muka, ya kan? Bukan. Tetapi karena Anda punya cinta, sekalipun Anda harus, harga dirimu harus terluka, let it go. Ya, ketika Anda harus berlangkah, metanoia, klik langsung. Metanoia, ya, karena ada rema tadi. Oke, Tuhan Yesus memberkati supaya Anda semuanya mendapatkan apa yang tidak pernah kamu lihat, apa yang tidak pernah kamu dengar, apa yang tetap tidak pernah timbul dalam hatimu. Kamu akan mendapatkan itu dari Tuhan. Dan tapi syaratnya apa? Harus mengasihi Dia, mengasihi firman-Nya, mengasihi sesama. Dimulai dengan cinta, agape. Ya kan? Ingat-ingat ya, itu ya. Haleluya, Tuhan Yesus memberkati.